Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepemimpinan dan manajemen merupakan satu kesatuan yang sangat penting. Bahkan kepemimpinan dan manajemen ini ada sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tugas menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 terdapat dialog antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah SWT, berkata kepada Allah SWT, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan merusak, membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam Islam, memilih seorang pemimpin harus sesuai dengan skill dan kapasitas yang ahli di bidangnya. Aspek profesionalitas dalam menunjuk seorang pemimpin menjadi hal yang utama dalam Islam. Sebab jika seorang pemimpin tidak punya bekal ilmu dan pengalaman yang cukup untuk memimpin, maka kehancuran sebuah lembaga, organisasi, negara, daerah cepat atau lambat akan terjadi. Tentang profesionalitas ini, 1000 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menasihati tentang bagaimana amanah yang harus diemban oleh seorang yang ahli di bidangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran akan terjadi. Kemudian seorang sahabat bertanya, apa maksudnya amanat yang disia-siakan ini, duhai Rasulullah? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dalam menjadi seorang pemimpin, tentunya sosok Rasulullah SAW harus menjadi role model dan suri teladan bagi kita semuanya. Sekurang-kurangnya ada 4 model seorang pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yakni pemimpin sebagai seorang pelayan rakyatnya dengan model pemimpin sebagai perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan. Sebagai pemimpin perintis, sosok pemimpin ini harus mengungkap atau tahu apa yang menjadi kewajiban pemimpin dengan mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Kemudian untuk menjadi model pemimpin penyelaras, yaitu sosok pemimpin yang dapat menyelaraskan sesuatu hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga yang dibangun oleh pemimpin melakukan kerja nyata, terjun langsung ke dalam masyarakat,
atau bisa berkolaborasi dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian pemimpin harus dapat menjadi seorang yang bisa memberdayakan sesama. Dengan memberdayakan segala hal secara tidak langsung akan muncul persaingan yang sehat untuk melakukan hal-hal yang terbaik tentunya. Dan kemudian pemimpin harus menjadi panutan bagi seluruh rakyatnya. Pemimpin adalah sosok yang dihormati bagi masyarakat. Maka dibutuhkan sikap arif, adil, dan bijaksana. Pemimpin harus menyadari betul ketika ia menjabat, maka ia secara otomatis akan dicontoh oleh rakyatnya. Dalam Islam, pemimpin yang baik mempunyai kriteria tersendiri. Sebuah kriteria tidak hanya mendapatkan standar baik menurut kacamata hukum buatan manusia, tapi lebih jauh. Kriteria pemimpin dalam Islam merupakan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan bagaimana pemimpin yang baik sesuai konsepnya, maka tak akan ada satupun dari manusia mampu untuk mengubahnya, kecuali kaum yang lebih senang mengikuti hukum secara hawa nafsunya. Di antara kriteria pemimpin yang baik dalam Islam adalah yang pertama, tentunya harus beriman dan beramal soleh. Inilah kriteria pertama bagi siapapun yang ingin menjadi seorang pemimpin. Berikutnya, tidak meminta jabatan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya, jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaanmu, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Selanjutnya, kriteria seorang pemimpin adalah berpegang pada hukum Allah. Seorang pemimpin muslim dalam memutuskan setiap perkara seharusnya mendahulukan halal dan haramnya sesuai dengan hukum Allah sebagai acuan di atas hukum lainnya dalam menentukan kebijakan. Kemudian untuk memutuskan perkara dengan adil. Perkara ini termasuk yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Tidaklah seorang pemimpin bisa memutuskan oleh dirinya sendiri, tapi harus mempertimbangkan baik buruknya sesuai dengan hukum Allah dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat. Entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezalimannya." Kemudian kriteria pemimpin berikutnya adalah tegas. Seorang pemimpin dalam Islam harus tegas. Khalifah Umar bin Khattab. Sebaliknya, ketidaktegasan seorang pemimpin akan membuat reputasinya buruk di mata rakyatnya. Tegas bukan berarti otoriter, tapi tegas yang dimaksud adalah berani mengatakan dengan lantang tentang kebenaran dan yang salah apabila itu salah. Tegas dalam menindak orang yang sengaja melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan tentunya tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Sikap berikutnya adalah kriteria seorang pemimpin adalah lemah lembut. Sifat dan sikap lemah lembut dari seorang pemimpin mampu menyejukkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Dengan sifat lemah lembut ini, seorang pemimpin
mampu mengambil hati rakyatnya, juga melahirkan kebijakan yang tidak tergesa-gesa, apalagi menjolimi rakyatnya. Tak ada yang lebih indah dari seorang pemimpin selain kelembutannya dalam bertutur kata dan bersikap dalam memimpin rakyatnya. Tentang sikap lemah lembut ini, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah memberikan pada sikap lemah lembut sesuai yang tak dia berikan pada sikap yang keras, dan juga akan memberikan apa-apa yang tak diberikan pada sikap lainnya. Pemimpin harus bijaksana dan bertanggung jawab, karena di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pertanggungjawaban sebagai pemimpin akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan dapat mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga diri kita, pasangan kita, dan semuanya termasuk keturunan kita menjadi sosok-sosok pemimpin baik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bangsa dan negara, yang baik di mata masyarakat, dan utamanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.